pada siang hari ini membahas tentang kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Jadi ini merupakan percakapan pra-observasi untuk mengetahui hal-hal yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Sehingga dimohon kesediaan Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa ajukan sesuai dengan apa yang telah Ibu persiapkan untuk lakukan di dalam kelas. Yang pertama yang saya ingin tanyakan, pertama adalah tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan untuk proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oke, jadi materi yang kami bahas bawakan itu tentang interaksi sosial. Pada situ saya mengambil 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan interaksi sosial dan syarat dari interaksi sosial itu sendiri. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dari interaksi sosial, dan yang ketiga itu peserta didik dapat mengidentifikasi contoh dari interaksi sosial di lingkungan sekitarnya. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Peserta didik menjelaskan syarat interaksi sosial, lalu menjelaskan ciri dari interaksi sosial, dan yang terakhir mengidentifikasi contoh-contoh dari interaksi sosial. Yang berikut area pengembangan. Area pengembangan ini yang Ibu ingin kembangkan dari proses ini, itu area pengembangan di bagian mana dari proses pembelajaran? Dari area pengembangan yang saya ingin kembangkan itu di pengetahuan dari peserta didik itu sendiri. Jadi area pengembangannya itu dari segi pengetahuan siswa, kognitifnya ya. Oke, yang berikut boleh disampaikan juga tentang strategi pembelajaran yang Ibu terapkan sekaligus dengan model dan metode pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ya Pak. Terus model pembelajarannya PBL berbasis masalah, terus metodenya dengan diskusi kelompok, yang terakhir dengan presentasi dari kelompok masing-masing. Jadi strategi pembelajarannya pembelajaran berdiferensiasi dengan integrasikan kompetensi sosial emosional, lalu model pembelajarannya itu pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi kelompok dan presentasi. Lalu media-media pembelajaran yang telah disiapkan? Media pembelajarannya ada laptop, terus presentasi dalam bentuk PPT, terus buku pembelajaran, terus alat peraga kontekstual ya. Jadi nanti kan ada kelompok kinestetik, itu mereka akan memperagakan salah satu contoh interaksi sosial dengan alat peraga berupa bahan-bahan yang dilakukan untuk jual beli. Jadi ada minyak, ada sayur-sayuran, seperti itu Pak. Jadi singkatnya bahwa media pembelajarannya ada media pembelajaran dalam bentuk digital, buku teks pembelajaran, dan alat peraga kontekstual yang dimaksud itu untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa. Lalu kira-kira jadwal pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu itu kapan? Besok ya Pak, besok dari jam pelajaran pertama sampai jam pelajaran ketiga. Jadi karena besok pagi berarti, sehingga saya mohon izin ketika Bapak atau Ibu melakukan pembelajaran di kelas, saya akan masuk untuk melakukan observasi. Jadi ya, mudah-mudahan proses pembelajarannya berjalan lancar sehingga harapan-harapannya bisa kita capai. Lalu yang terakhir dari percakapan kita, kira-kira yang Ibu rasakan dalam proses percakapan ini, adakah hal-hal positif yang Ibu dapatkan sehingga membantu Ibu untuk melakukan pembelajaran besok? Saya lebih diingatkan lagi supaya mempersiapkan diri lebih mantap ya, supaya besok pembelajaran itu mudah-mudahan berjalan sesuai yang saya harapkan Pak.
Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan seperti yang kita harapkan bersama, harapan Ibu menjadi harapan saya juga. Jadi terima kasih, percakapan pra-observasi ini selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada saat Ibu telah melakukan proses pembelajaran di kelas. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Hari ini siapa saja yang hadir? Dede. Jadi hari ini Ode sakit Jeffrey-nya izin. Jadi dua orang kita hadir ya? Ya Ibu. Sekarang semuanya duduk. Terima kasih Ibu. Sebelum memulai pelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau bersedia? Saya Ibu. Oh, oke Jessie, maju ke depan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya agama Katolik. Dalam nama Bapa, namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Jessie. Tepuk tangan untuk Jessie. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau tahu perasaan kalian hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Untuk itu Ibu akan melakukan polling. Bagi yang punya HP, bisa buka WA grup kita dan langsung melakukan polling. Jadi pilih saja perasaan kalian hari ini. Ada yang galau, ada yang sedih, ada yang bahagia, silakan ya. Terus yang anak-anak yang tidak punya HP bisa ambil kertas di depan dan tuliskan, kemudian tempel di roda perasaan. Ibu persilakan. Berdasarkan hasil analisis polling dan yang tertempel di roda perasaan ini, ada 5 orang yang merasa bahagia hari ini, ada 3 orang yang merasa sedih, ada 4 orang yang merasa mengantuk, ada 11 orang yang merasa malas. Baik anak-anak, Ibu hargai perasaan kalian hari ini. Oke anak-anak, sekarang Ibu minta kalian semua duduk menghadap ke depan, tenang, rileks, fokus. Semua fokus mendengarkan alunan musik yang Ibu putar. Amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan naikkan kembali aktivitas. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Setelah mendengarkan alunan musik yang sangat merdu, bagaimana perasaan kalian sekarang? Lebih tenang. Ada lagi? Relax. Ada lagi? Lebih plong. Lebih santai. Masih ada yang malas? Tidak. Kita harus tetap semangat ya mengikuti pelajaran hari ini. Nah, oke, untuk menambah semangat kita, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam ice breaking. Siapa yang bisa? Ayo. Oke, Pinit, silakan maju ke depan. Kita tenang. Ayo semuanya berdiri, semangat. Konsen. Bravo. Terus seluas-luasnya. Ayo Pinit, tunjukkan pesonamu. Oke anak-anak, sekarang kita kembali mengingat keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ibu minta semua fokus ke slide di depan. Jadi keyakinan kelas kita ada 3. Yang pertama, disiplin. Sepakat? Sepakat. Kedua, tanggung jawab. Sepakat? Sepakat. Ketiga, aktif dalam pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Jadi selama proses pembelajaran
Kira-kira ada yang bisa tahu gambar di depan ini tentang apa? Yang tahu apa kan? Saya Bu. Oke ini, tahu gambar di depan apa tentang apa? Ada 2 orang yang sedang ngobrol. Oke, ada 2 orang yang sedang ngobrol. Ada lagi? Oke, Penny. Ada 2 orang yang sedang berbicara. Oke, dari 2 jawaban teman ini sudah benar ya. Jadi gambar di depan ini menjelaskan ada interaksi sosial antara 2 orang. Ini bisa disimpulkan. Hari ini kita belajar tentang apa? Interaksi sosial. Tepuk tangan untuk sana. Jadi hari ini kita belajar tentang interaksi sosial. Nah, untuk mencapai materi ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Ibu minta 1 orang untuk membacakan tujuan pembelajaran. Siapa yang membaca? Oke, Femi. Peserta didik dapat menjelaskan interaksi sosial dan syarat interaksi sosial. Yang kedua siapa? Saya Bu. Oke, ini. Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Yang ketiga siapa? Oke, Sekar. Peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor interaksi sosial. Oke, jadi itu 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Siap untuk belajar? Siap! Mana katamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata. Anak-anak. Sekarang Ibu minta yang punya HP keluarkan HP-nya. Buka dulu kita polling lagi. Dan yang tidak punya HP bisa ambil kertas tulis gaya belajar kalian. Jadi sesuai dengan karakteristik materi yang kita pelajari hari ini, kalian akan dibagi dalam 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar. Ada yang auditori, ada yang visual, dengan ada yang kinestetik. Sekarang dimulai. Ada yang pakai kertas bisa ke depan. Oke anak-anak, berdasarkan hasil analisis dari polling dan yang tertempel di analisis kebutuhan belajar, kalian hari ini ada 3 kelompok ya gaya belajarnya, auditori, visual, dengan kinestetik. Jadi kalian yang auditori 1 kelompok, kinestetik 1 kelompok, dengan visual 1 kelompok. Ayo kelompok masing-masing. Oke anak-anak, sebelum kalian diskusi, Ibu ada surat cinta. Dari masing-masing kelompok dapat 1 surat cinta dari Ibu. Nah, dari surat cinta ini kalian harus pertanggungjawabkan di presentasi ya. Jadi dalam surat cinta ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Untuk satu-satu orang untuk ambil surat cinta ini. Yang auditori, silakan dibuka ya. Yang kinestetik, yang visual. Oke, masing-masing buka surat cintanya dan mulai kerjakan kelompok. Oke, keluar yang mau di dalam Ini minyak gorengnya gede. Masak. Dek, sayurnya dek. Sayurnya setingkat berapa Bu? 15.000 dek. Aduh mahal sekali, bisa dikurangi Bu. Udah bisa, tadi saya beli di kamu, setelah itu harganya 10.000, jadi saya jualnya harus 15.000 supaya saya untung 5.000 dek. Ada mau beli berapa? Saya mau beli 2 ikan. Oh kalau begitu, ambil saja dek. Terima kasih dek. Oke anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke presentasi. Yang pertama Ibu beri kesempatan kepada
samping saya. Gambar yang pertama terlihat dua orang yang sedang berjabat tangan. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara individu dengan individu. Gambar yang kedua terlihat ada seorang dosen yang sedang berbicara dengan dua orang mahasiswa. Kalian nonton dari hasil diskusi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Oke, sekarang silakan. Dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ada dua syarat dalam interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial, dan yang kedua, komunikasi. Dari saya kembalikan. Oke, sini silakan. Ada beberapa ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Adanya timbal balik, adanya komunikasi menggunakan simbol, dan adanya tujuan. Ada juga beberapa faktor yang mengaruhi interaksi sosial. Yang pertama, faktor inisiasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, dari jawaban dari dua teman ini sudah banyak, kita tepuk tangan untuk kita. Jadi, materi yang kita pelajari hari ini tentang pengertian interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, terus cara terjadinya interaksi sosial itu ada kontak sosial dan komunikasi, dan ada 4 faktor yang mempengaruhi, yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Sudah bisa ya? Kita tepuk tangan untuk kita semua. Anak mengetahui apakah sudah memahami materi itu ada game ya. Jadi kan ibu sudah tahu bahwa di dalam kelas ini kalian suka menonton bola kaki. Jadi ada beberapa klub bola kaki di sini ya. Yang mendukung klub Madrid, mana suaranya? Terus, kalian duduk ke kelompok masing-masing, yang mendukung Madrid satu tempat, yang mendukung Barca satu tempat, dan seterusnya. Ayo cepat-cepat. Sekarang dari masing-masing kelompok untuk satu orang maju ke depan membacakan surat dari pemain andalan dari setiap
sosial. Ayo sampai bisa dapat kelompok mana? Pada saat memasak di dapur. Oke, jawaban benar. Kembali. Oke, dari semua jawaban disimpulkan yang pemenang dari grup Liverpool. Tepuk tangan. Ayo, siapa? Femi, tepuk tangan Femi. Ayo David. Teman-teman, mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Oke, ini ada surat cinta lagi dari masing-masing pemain andalan. Sudah di depan sini ya. Jadi perwakilan dari masing-masing grup untuk satu orang melakukan tendangan ya. Dan lakukan tendangan yang menurut kalian terbaik. Ya, bisa mengalahkan pemain andalan kalian. Pertama ibu minta dari grup Barca. Oke, ditendang sampai di dagu dan pilih salah satu suratnya ya. Oke, jadi anak-anak, surat cinta dari pemain andalan kalian sudah ada di kalian masing-masing ya. Itu kalian bawa ke rumah, kerja di rumah. Dikumpulkan minggu depan di pelajaran di PS ya. Jadi bentuk tugasnya itu kalian buat sebebas-bebasnya. Bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk tulisan, bebas ya. Dalam bentuk apa saja. Dikumpulkan minggu depan. Selanjutnya, itu ibu sudah bagikan tadi ke kelas variasi, masing-masing tulis dan tempel di paparan variasi. Oke anak-anak, jadi refleksi yang kalian tulis itu tujuannya supaya untuk pembelajaran selanjutnya kita lebih baik lagi dari kali ini. Bisa toh? Bisa. Oke sekarang siap ya, kita berdoa. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya di minggu depan ya. Oke. Oke, selamat siang Ibu. Jadi Ibu telah selesai melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga ini adalah percakapan pasca observasi, gunanya untuk mengevaluasi ataupun merefleksikan hal-hal yang telah kita atau Ibu lakukan. Jadi yang pertama ya perlu saya apresiasi bahwa pembelajaran yang telah Ibu laksanakan cukup baik. Rencana yang ada di dalam rencana pembelajaran pun terlaksana sesuai dengan alokasi waktunya. Lalu keterlibatan siswa juga cukup aktif, dan melalui hasil observasi itu juga saya melihat bahwa ketercapaian tujuan pembelajaran sudah mendekati maksimal. Namun perlu adanya pertanyaan-pertanyaan ini untuk menggali lebih dalam
apakah ada hal-hal yang perlu kita kembangkan lebih lanjut, sehingga mohon izin agar Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya akan lontarkan kepada Ibu. Yang pertanyaan pertama Ibu tentang bagaimana setelah melaksanakan proses pembelajaran, adakah kendala atau hambatan yang Ibu rasakan? Ya, selama proses pembelajaran berlangsung itu ada beberapa kendala ya. Salah satunya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya tetapkan itu, ternyata pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar itu tidak tepat, Pak, karena ada beberapa siswa yang daya tangkapnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga ada beberapa tujuan pembelajaran yang mereka tidak terlalu paham. Jadi kendala-kendala atau hambatannya itu pada proses pembagian kelompok yang Ibu lakukan, sehingga dirasa kurang tepat, mengakibatkan satu atau dua siswa itu daya serap materinya rendah, gitu ya kira-kira. Oke, dari kendala-kendala atau hambatan yang Ibu rasakan, adakah hal-hal yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki kendala atau hambatan tersebut sebagai bentuk rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Kalau ada mungkin bisa Ibu terangkan. Ya, dari kendala yang saya hadapi, mungkin kedepannya saya lebih mencari menambah wawasan saya dengan menambah referensi bagaimana membagi kelompok sesuai dengan kebutuhan agar tujuan pembelajaran yang sudah kita susun itu bisa terwujud. Mungkin bisa juga saya bekerja sama dengan rekan sejawat, berdiskusi dengan rekan sejawat terkait pembagian kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri, Pak. Oke. Jadi rencana tindak lanjutnya itu apa? Dengan belajar mandiri melalui media atau referensi lain, dan yang berikut adalah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Terus yang terakhir Ibu, jadi segala sesuatunya kita harus jalankan dengan sebuah komitmen sehingga apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik. Sehingga untuk komitmen ini rencana tindak lanjut yang sudah Ibu sebutkan, kira-kira penerapan seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tindak lanjut tadi? Bagaimana penerapannya? Yeah. Itu saya bekerja sama dengan rekan sejawat tadi, Yeah. bertanya, terus ada melakukan refleksi juga dengan peserta didik supaya bisa menemukan pembagian kelompok sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Oh ya. Jadi yang pertama tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat, yang kedua refleksi, sehingga baik dari murid ataupun Ibu bisa sama-sama mengevaluasi tentang proses yang pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, kira-kira untuk melakukan komitmen tadi, adakah orang lain yang Ibu ingin libatkan sehingga ya harapan-harapan yang sudah disebutkan bisa terwujud? Ya, ada pihak lain seperti rekan sejawat tadi, terus kepala sekolah selaku pimpinan, terus juga orang tua, supaya mereka bisa mengawasi anak, perkembangan anak di luar jam pembelajaran itu sendiri, Pak. Jadi pihak-pihak yang ingin dilibatkan, kepala sekolah sebagai pimpinan, rekan sejawat, lalu juga orang tua, untuk membantu Ibu melakukan pengawasan sehingga perkembangan pembelajaran tidak hanya berhenti di sekolah tapi juga berlanjut di rumah. Kira-kira seperti itu ya. Lalu kira-kira apa yang telah kita paparkan atau kita bahas ini kapan dimulainya? Sesegera mungkin ya, Pak, supaya pembelajaran di berikutnya itu saya sudah terapkan sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Oke, baik Ibu. Jadi dimulainya sesegera mungkin dengan target waktu untuk pelaksanaan perbaikan ini adalah pertemuan pembelajaran pada berikutnya. Oke, baik Ibu, hanya sekian pertanyaan pasca observasi ini. Kiranya segala bentuk pembahasan kita bisa membawa Ibu menemukan langkah-langkah yang solutif untuk mengembangkan proses pembelajaran
di kelas untuk menjadi lebih berkualitas. Sekian dan terima kasih atas waktunya Ibu.